Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat di tengah sibuknya beraktivitas. Seperti biasa, berita akhir pekan kembali hadir dengan informasi aktual, tajam, dan terpercaya. Bersama saya Ayu Anggraini, inilah beberapa informasi utama kami di siang hari ini. Pemerintah resmi melarang masyarakat mudik Lebaran 2021. Larangan mudik Lebaran 2021 untuk menekan penyebaran virus corona mulai berlaku pada Kamis 6 Mei 2021. Pemerintah juga memperlakukan aturan tambahan berupa pengetatan perjalanan berlaku mulai 22 April sampai 5 Mei dan 18 sampai 24 Mei 2021. Ketentuan peniadaan mudik dan pengetatan perjalanan tertuang dalam Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021. Dalam SE tersebut dijelaskan bahwa setiap anggota masyarakat dilarang melakukan perjalanan antar kota, antar kabupaten, antar provinsi, antar negara untuk tujuan mudik. Penjelasan Satgas. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan penularan COVID-19 terjadi karena adanya infeksi antar manusia. Oleh karena itu, Doni berharap agar mudik Lebaran tahun ini baik jarak jauh maupun lokal dapat ditiadakan. Hal tersebut dia sampaikan saat rapat koordinasi Satgas Penanganan COVID-19 Nasional yang disiarkan di kanal YouTube Pusdalos BNP. Doni menambahkan dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari masyarakat. Doni menambahkan, agar dapat memberikan imbauan kepada mereka yang berada di perantauan untuk menunda mudik tahun ini. Secara terpisah, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito menegaskan pemerintah meniadakan mudik Lebaran untuk tahun 2021. Wiku menyebutkan peniadaan mudik yang dimaksud pemerintah adalah kaitannya dengan tradisi pulang kampung, mengunjungi orang tua dan kerabat untuk tujuan bermaaf-maafan dan silaturahmi. Wiku dalam konferensi pers di Sekretariat Presiden juga menegaskan pada prinsipnya pemerintah melarang aktivitas mudik selama periode Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Ia mengatakan keputusan yang diambil ini berdasarkan berbagai macam pertimbangan, yaitu data, pendapat ahli, dan pengalaman di lapangan. Kegiatan mudik untuk bertemu dengan sanak saudara sangat terkait dengan interaksi fisik langsung yang merupakan cara virus bertransmisi lebih cepat, misalnya melalui bersalaman, berpelukan, dan lain-lain. Kejadian ini seringkali tidak dapat diledakan, bahkan pada orang yang sudah memahami pentingnya protokol kesehatan sekalipun. Pemirsa, jika Anda masih ingin niat mudik, maka akan dikenai sanksi. Berikut sanksinya. Sanksi tersebut bisa berupa denda, kurungan, atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut rincian sanksinya. Yang pertama, masyarakat pemudik menggunakan mobil pribadi akan diputarbalikkan oleh petugas di lapangan sesuai Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021. Yang kedua, mobil pribadi atau travel gelap yang mengangkut penumpang akan dikenakan sanksi kurungan penjara 2 bulan atau denda 500.000 sesuai pasal 308 Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2009. Yang ketiga, mobil angkutan barang yang mengangkut penumpang akan dikenakan sanksi kurungan pidana paling lama 1 bulan atau denda maksimal 250.000 sesuai pasal 303 Undang-Undang yang sama. Sanksi juga akan diberikan kepada oknum yang memalsukan surat izin perjalanan atau surat izin keluar masuk, juga hasil tes COVID-19. Adapun pengecualian untuk kondisi tertentu, berdasarkan penjelasan dalam Adendum Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021, seluruh masyarakat dilarang melakukan kegiatan mudik Lebaran sejak 6-17 Mei 2021. Mereka yang boleh dan diizinkan bergerak adalah orang-orang dengan kepentingan mendesak di luar mudik meliputi 1. Bekerja atau perjalanan dinas, 2. Kunjungan keluarga sakit, 3. Kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal, 4. Ibu hamil yang didampingi oleh 1 orang anggota keluarga, 5. Keperluan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang. Persyaratan perjalanan selain mudik berupa membawa print out surat izin perjalanan atau surat izin keluar masuk yang dapat diurus di instansi tempat bekerja sebagai pegawai pemerintah dan swasta
dan swasta atau di kantor kelurahan bagi pekerja sektor informasi dan masyarakat umum non-pekerja. Surat izin tersebut berlaku untuk individu, bukan kelompok, dan hanya dapat digunakan untuk sekali perjalanan. Selain itu, pelaku perjalanan di masa larangan mudik ini juga harus memiliki hasil negatif tes COVID-19 sebagai salah satu syarat wajib melakukan perjalanan. Nantinya, akan ada pemeriksaan atau screening yang dilakukan oleh petugas di titik-titik tertentu, misalnya pembatasan antar kota besar, rest area, dan terminal. Pelaku perjalanan yang menggunakan pesawat terbang dan kapal laut juga diwajibkan mengisi EH sebagai salah satu syarat perjalanan di masa pandemi. Baik, demikian seluruh rangkaian informasi di berita akhir pekan siang ini. Saya Ayu Anggraini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.